Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri sekalian, khusus untuk kelas 7A yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, bertemu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Ya. Semoga di jam terakhir ini antum masih bersemangat, ya. Kalau keadaan kita masih dilaksanakan secara daring online, ya. Namun kita berharap ke depannya agar sesegera mungkin antum semua bisa mondok sehingga kita bisa belajar secara tatap muka langsung, ya. Sudah hadir semua, ya. Nanti operator yang mengabsen, ya. Mengharapkan antum semua hadir, ya. Taib minggu kemarin anak kasih tugas, ya, untuk membuat peta, ya, peta menggambar peta negara Indonesia, ya. Namun dari hasil yang Ana terima untuk kelas 7A masih banyak yang belum mengumpulkan, ya. Padahal itu merupakan nilai ulangan harian, ya. Jadi yang merasa belum ngumpul, ya, belum mengerjakan, segera mengerjakan. Ana beri tenggang waktu sampai hari Sabtu, ya, Sabtu ini, ya, bukan Sabtu depan. Sabtu ini Ana tunggu, ya, agar segera mengumpulkan. Tentu saja nilainya tidak dapat 100, ya. Nah, sebagus apapun menggambar tidak dapat 100. Ya paling 95, 90, ya. Apalagi kalau ngerjakannya asal-asalan, sudah ngumpulnya hari Sabtu, ngerjakannya asal-asalan, ya. Itu untuk pengambilan nilai ulangan harian, ya. Ulangan harian itu 60% nilainya. Ulangan tengah semester 20%, ulangan akhir 20%. Jadi tugas-tugas itu 60% nilainya. Jadi kalau antum semua nggak ngerjakan tugas, ya, nilainya pasti remedial nanti, ya, merah di rapot, ya. Karena nilai ulangan tugas-tugas itu besar, 60%. Jadi kurikulum kita memang seperti itu. Jadi penilaian itu diambil dari tugas, ulangan harian, ya. Namun ulangan tengah semester itu cuma 20%, ulangan akhir, ujian, kenaikan kelas itu 20% saja, ya. Jadi kalau antum nggak ngerjakan tugas, nggak ngumpul ulangan harian, ya, nggak ngerjakan tugas, cuman belajar untuk ulangan tengah semester sama ujian akhir semester cuma 40%. Itu pun kalau antum bener semua nilainya cuma 40 jadinya, ya, dari 100, 20% dari 120, ya, ditambahkan nilai ulangan akhir 20%, jadi 40, ya. Nah, makanya kerjakan, ya. Ana tunggu sampai hari Sabtu, ya. Bagi yang belum mengerjakan, Ana tunggu. Baik. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang peta, ya, peta. Berhubung kondisi kita ini sekarang sedang pembelajaran dengan sistem daring online, biasanya kalau tentang materi peta itu kita harus banyak praktek, ya. Maju ke depan, menunjukkan bagaimana posisi garis lintang itu yang mana, posisi garis bujur itu yang mana, batas-batas yang mana. Nah, salah satu cara, ya, cara agar pembelajaran ini efektif, maka dari itu kemarin Ana suruh antum membuat gambar peta Indonesia, ya. Ya. Karena itu nantinya akan berpengaruh terhadap pembelajaran secara visual. Jadi Ana harapkan nanti hari Sabtu, ya, terakhir, ya, hari Sabtu. Jadi jika hari Sabtu tuh nggak ada yang ngumpul masih nilainya 0, ya, nilainya 0. Nah, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang peta serta komponen-komponennya, ya. Nah, pada hari ini insya Allah
kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia ya. Letak dan luas Indonesia. Ini ada slide-nya ya. Baik ya. Ini letak dan luas Indonesia. Jadi materi hari ini kita belajar tentang letak dan luas Indonesia ditinjau dari 3 letak ya. Nah ini pertama gambar peta Indonesia. Nah ini kemarin Anda minta gambarkan seperti ini, cuman tidak usah terlalu rinci sampai kota-kotanya, nggak usah ya. Batasnya ya, batas negara, batas provinsi, seperti itu saja ya, seperti itu saja. Nah minta gambarkannya ya, gambarkan peta. Terserah kalau misalkan antum mau ngeprint, kemudian dibikin jiplakannya, yang jelas digambar dengan kemampuan antum ya, seperti itu. Ini gambar peta Indonesia ya. Nah, yang pertama kita belajar tentang batas ya. Nah, batas negara Indonesia itu apa sih ya? Jadi batas ini sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia ya. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Nah ini sebelah utara artinya ya. Kalau membaca peta itu daerah atas ini seperti ini itu namanya daerah utara. Sebelah sini timur, sebelah sini selatan ya. Sebelah sini barat. Jadi membaca peta itu seperti itu. Makanya ada komponen peta yang namanya tanda orientasi utara ya. Bisa kan membaca arah kompas timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut ya. Ya, timur, ini timur, tenggara, selatan, barat daya, ini barat laut, utara, timur laut. Nah, sebelah utara, nih yang hijau ini wilayah Indonesia ya. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, ya, Filipina, Laut Cina Selatan, ya. Laut Cina Selatan. Nah, kalau sebelah timur Indonesia berbatasan dengan di sini, sebelah timur. Ini batas negara kita, Papua Nugini, ya. Ini Irian Jaya ini, Pulau Papua ini berbatasan dengan Papua Nugini. Ini batasnya. Papua Nugini. Kemudian sebelah selatan, ya. Selatan ini selatan, ya. Selatan itu berbatasan dengan timur, ini timur, ya. Timur ini dulunya termasuk dari negara kita, kemudian dia memisahkan diri, ya. Timur ini, ibu kotanya Dili. Kemudian sebelah selatan di sini berbatasan dengan benua Australia. Sebelah sini ada benua Australia, ya. Benua Australia. Nah, sebelah barat, ini berbatasan dengan Samudra Hindia, nih Hindia Ocean. Jadi Samudra Hindia itu bukan cuma di sini luas. Di sini Samudra Pasifik, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, di mana letak Samudra Hindia? Jawabannya sebelah barat negara Indonesia, ya, sebelah sini. Ini Samudra Hindia. Silahkan kalau mau nyatat, ya, batas-batasnya. Ini insya Allah nanti keluar waktu ujian tengah semester nanti keluar, ya. Jadi bahan-bahan yang Anda ajarkan seperti ini, insya Allah akan keluar, ya, keluar. Jadi nanti ada pertanyaan, sebutkan batas-batas Indonesia. Nah.
Oke, 2 menit lagi ya. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Sangat-sangat terbatas. Kita cuman ada 1 jam ya. 1 jam per minggu ya. 1 jam per minggu, sedangkan materi kita cukup banyak ya untuk pelajaran IPS ini. Dan Ana tahu ya, Ana tahu bahwa beban pelajaran antum ini di pesantren ini sangat-sangat besar ya. Dikarenakan antum semua ada hafalan, ada murojaah, kemudian mufrodat ya, belum lagi ada ujiannya, mungkin ujian mufrodat dan sebagainya. Maka Ana sebagai pengajar umum ya, untuk khususnya untuk IPS tidak membuat soal yang membuat beban antum bertambah ya. Makanya ulangan harian itu cukup menggambar seperti itu ya. Kalau di sekolah lain nggak ada seperti itu. Sekolah lain jelaskan, sebutkan ya. Karena cuman mau melihat kreativitas antum dalam menggambar ya. Seperti itu saja. Ya. Insya Allah nanti juga untuk ujian tengah semester, ujian akhir nanti akan Ana beri kisi-kisinya ya. Agar memudahkan antum semua ya. Dan soal-soal yang Ana kasih juga tidak jauh dari materi-materi yang Ana berikan seperti ini. Ya. Insya Allah gampang ya, Insya Allah gampang. Jadi Ana harapkan antum jangan terbebani dengan mata pelajaran umum ya, terutama untuk IPS nih ya. Memang IPS ini sangat banyak hafalannya, sangat banyak. Karena sifatnya ilmunya ilmu sosial ya. Sudah? Nah, jadi lanjut ya. Kondisi geografis dan penduduk Indonesia itu ditinjau dari 3 letak. Nah, ditinjau dari 3 letak. Jadi pelajaran geografi di kelas 7 ini kita belajar tentang Indonesia itu ditinjau dari 3 letak. Ya, yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga itu letak geologis. Ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dalam materi pada hari ini akan kita bahas satu-satu tentang letak-letak tersebut. Ya. Intan Hilmu Helper aja. Intan Hilmu Helper aja. Hah? Oh. Sudah? Sudah ya? Jadi kita bahas pertama dulu ya. Jadi yang kita bahas ini letak pertama dulu. Letak geografis ya. Afwan tidak berurutan ya. Jadi yang pertama ini kita pelajari letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Jadi letak geografis itu letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi ya. Letak geografis itu letak suatu daerah dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Maksudnya Ustaz? Ya. Jadi seperti ini. Ini misalkan bumi ya. Misalkan bumi ya. Ini bumi ya. Jadi letak geografis itu ditinjau langsung ya. Tanpa ada suatu garis atau apa, dilihat langsung dari keadaannya ya. Batas-batasnya tadi. Sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah barat berbatasan dengan apa. Ya, itu seperti itu ya, kenyataan yang ada di permukaan bumi ya. Jadi letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, itu pengertian secara umum. Sekarang letak secara geografis ya, secara geografis
Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dua benua dan dua samudra, ingat itu ya. Key-nya, ya, secara geografis Indonesia terletak di antara titik-titik. Ya. Jawabannya dua benua dan dua samudra. Ya. Dua benua dan dua samudra. Silahkan kalau mau dicatat dulu, ya. Letak geografis. Udah ya. Nah, ini gambar peta dunia, ya. Ini gambar peta dunia, ya. Gambar peta dunia ini yang bumi yang bulat ini digambarkan secara dalam bidang datar, ya. Ini namanya peta dunia, ya, peta dunia. Jadi yang ini dinamakan benua Asia, ya, benua Asia. Kemudian yang ini benua Afrika, ini Australia, dan ini Amerika, ya, Amerika. Nah, Indonesia terletak di sini. Ini Indonesia. Jadi tadi dikatakan secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa aja? Asia dan Australia. Ya. Kemudian dia terletak di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Ini. Kemudian di sini Samudra Hindia. Nah, jadi nanti kalau ada yang menjawab santri, Indonesia terletak di antara dua benua, Ustaz. Benua apa aja katanya? Benua Asia dan Afrika. Ya, itu jawabannya aneh jadinya ya. Karena di sini Afrika, ya. Ingat, Asia dan Australia. Ya, kalau ada yang jawab Afrika, maka itu berubah jadinya, ya. Secara umumnya seperti ini, ya. Biar lebih jelas. Nah, ini Asia, ya. Ini Asia, Eropa, Afrika, Australia, sini Amerika. Jadi secara geografis tadi, antum bisa lihat bahwa Indonesia terletak di antara dua benua ini dan dua samudra, ya. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Kenapa dikatakan strategis? Ada yang bisa? Kenapa dikatakan strategis? Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua, ya, di antara dua benua. Ya. Ini benuanya ini. Ya, jadi dikatakan strategis. Yang pertama, karena terletak di antara dua benua, ya, dua benua. Terletak di antara dua benua. Kemudian yang kedua, dikatakan strategis karena terletak di antara dua samudra, ya. Dua samudra ini samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Samudra Pasifik itu samudra yang terluas di dunia. Luas. Kemudian yang ketiga, dikatakan strategis karena Indonesia terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan dunia. Itu mulai zaman dulu, ya, zaman sejarah, ya. Zaman sebelum Indonesia merdeka, zaman masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, ya. Nanti kita akan belajar tentang sejarah. Jadi Indonesia itu dari dulu, ya, dari zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, itu sudah menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Karena itu Indonesia letaknya sangat-sangat strategis, ya. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang, ya.
Pertama, Indonesia terletak antara dua benua, kemudian terletak antara dua samudra, dan terakhir terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun perdagangan. Silahkan kalau ada yang mau dicatat atau ditanyakan dulu tentang letak geografis, ya. Setelah ini kita akan masuk ke letak astronomis, ya. Astronomis ini berkaitan dengan garis, ya, koordinat. Mati lampu, kayaknya Andin. Halo? Sudah? Nah, kapina lak dan ada gerak dan. Oh, jaringannya. Sudah? Nah, jadi yang kedua ini, tadi kita letak geografis, sekarang kita masuk ke letak astronomis. Nah, astronomis. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Q-nya ya, garis lintang dan garis bujur. Silahkan dicatat ya. Jadi garis lintang itu adalah garis yang membentang ya. Ini membentang seperti ini yang membagi antara bumi bagian atas dan bagian bawah. Ya. Itu namanya garis lintang. Sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ini garisnya. Ini yang hitam ini garis bujur namanya. Ya, garis bujur. Jadi kalau ada pertanyaan, garis lintang itu apa? Garis yang membentang membagi bumi antara bagian atas dan bagian bawah. Ya. Kalau garis bujur, garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub utara ya, di bawahnya kutub selatan. Jadi garis lintang dan garis bujur ini adalah garis khayal ya, garis khayal ya. Pada permukaan bumi yang biasanya ditunjukkan pada peta atau global. Jadi ini garis khayal ya. Ada yang garis-garis seperti ini garis khayal namanya. Di bumi ya, kalau antum semua keluar angkasa melihat bumi langsung, tuh nggak ada garis-garis seperti ini ya. Itu cuma ada di peta dan di global. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mencari koordinat suatu wilayah atau negara ya. Biasanya digunakan untuk penerjunan pasukan ya. Titiknya di mana lokasi ya, seperti itu ya. Nah, kemudian letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat LU, dibacanya lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan LS, dan 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Jadi setiap negara itu memiliki letak astronomis ya. Jadi letak astronomis Indonesia ini adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Sudah? Karena waktu kita tersisa tinggal setengah jam lagi ya. Setengah jam. Tinggal setengah jam. Tolong dipercepat sedikit ya catatannya. Nanti insya Allah bila sudah di sini, sudah mondok ya, tentu saja dengan protokol kesehatan, insya Allah Ta'ala Ana akan mengumpulkan ya, catatan dan buku latihan antum ya, akan dinilai nanti kelengkapan, kerapian ya, dan sebagainya ya. Karena nanti kan IPS ini lebih banyak mencatat nantinya ya. Lebih banyak mencatat. Jadi Ana harapkan agar catatan itu rapi ya, rapi, mudah dibaca. Membiasakan antum juga nantinya untuk kedepannya nanti agar kedepannya bisa menulis ya dengan yang tulisan yang bagus dan rapi. Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Abdurrahman sudah? Sudah ya? Erwan? Sudah Erwan? Oke, baik lanjut ya. Nah, inilah gambar letak astronomis ya. Jadi seperti ini gambarannya, letak-letaknya ya. Jadi 6 derajat lintang utara itu membentang dari sini ya sampai sini 6 derajat lintang utara. Membentang ya. Membentang 6 derajat lintang utara. Seperti ini batasnya. Kemudian 11 derajat lintang selatan ya di bawah sini. Kemudian 95 derajat bujur timur dari sini, karena garis bujur itu kan garis yang membentang dari atas ke bawah ya. 95 derajat bujur timur, kemudian 141 derajat bujur timur ini. Nah, ini letak astronomis Indonesia. Sudah 2 letak nih ya. Letak geografis dan letak astronomis. Jadi kalau letak geografis tadi adalah letak berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi, sedangkan letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian Indonesia dibatasi juga oleh lintang ya, garis lintang 23,5 LU dan 23,5 LS. Apa ini Ustadz? Nah, ini ya. Ini 23,5 LU ini di sini ya, kalau di peta ya, membentang, inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis ya. Dengan keadaan garis lintang inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Hanya punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi jangan berharap kalau Indonesia punya ada musim salju ya. Musim salju, musim semi nggak ada ya. Indonesia hanya punya 2 musim ya. Musim hujan dan musim kemarau. Karena letaknya tadi di antara garis 23,5 LU dan 23,5 LS ya. Nah, sekarang kita masuk ke letak geologis. Nah, letak geologis. Tadi letak geografis, letak astronomis, sekarang masuk ke letak geologis. Alfon Ustaz izin kuesioner silahkan. Jangan lama-lama ya. Nanti tertinggal. Udah connect ya?
Oh, lain mati lampu lah. Sudah? Sekarang kita masuk ke letak geologis ya. Nah, letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Jadi geologis itu sebuah batuan ya, ilmu yang mempelajari tentang batuan ya. Geologis. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi ya. Silakan dicatat ya. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Sudah Gusti Muhammad Roland Erlangga? Sip. Muhammad Nabil, sudah? Fatur Rahman Ar-Rashid, sudah? Sudah. Baik ya. Nah, letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal berikut. Nah, yang pertama, ya, Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Wah, ini istilahnya berat, Ustadz. Ya. Nanti akan Anda jelaskan ya. Silakan dicatat dulu ya. Indonesia. Jadi letak geologis Indonesia itu ditandai dengan 3 hal seperti ini. Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar ya. Yang pertama pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Erwan, sudah Erwan? Oke. Yang kedua, ya, yang kedua, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng, ya. Titik pertemuan 3 lempeng litosfer, ya. Bukan lempeng makanan itu ya, bukan ya. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer. Yang pertama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ya. Ini mungkin istilah-istilah baru ya, yang baru antum kenal. Namun dalam pelajaran geografi ini sifatnya umum ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal. Yang ketiga,
Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, gitu, ya, 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan. Dangkalan itu artinya air lautnya itu tidak dalam ya, surut ya, istilahnya surut. Dangkalan ya. Sudah? Jihad mana ini jihad? Jihad siapa lagi? Ini. Fatur Rahman. Aina Fatur Rahman. Ditampilkan ya, kameranya ditampilkan ya. Soalnya ini di absen ya. Di kalau misalkan nggak ada ditampilkan kameranya, dianggap tidak hadir ya. Dianggap tidak hadir nanti. Ya. Ditampilkan kameranya ya. Nah, ini jihad, insyaallah Fatur Rahman. Mana jihad mana ini? Ini Rizki ya, Rizki. Muhammad Soleh Aina, Muhammad Soleh. Sudah Kak? Sudah? Lima menit lagi ya. Silahkan dicatat. Silahkan dicatat ya. Silahkan dicatat ya. Oke. Sudah ya? Nah, ini penjelasannya ya. Gambarnya. Jadi yang pertama ini Indonesia dilalui oleh 2 pegunungan besar. Pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Ya, ini ya, gambarnya ini. Ini Sirkum Mediterania ya. Jadi Indonesia itu dilalui oleh pegunungan dari sini membentang sampai melewati Indonesia ya. Tentang pegunungan Sirkum Mediterania. Ini. Kemudian ya, Sirkum Pasifik sini. Bentang melewati Samudra Pasifik sampai ke benua Amerika. Jadi Indonesia tadi dilalui oleh 2 pegunungan besar Sirkum ya. Sampai ke di sini. Kalau yang tadi dari sini sampai ke sini, kemudian Sirkum Pasifik sampai sini. Kemudian terletak di antara 3 lempeng. Seperti ini ya, 3 lempeng itu ya. Ini lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India Australia. Nah, karena terletak di antara 3 lempeng inilah, negara Indonesia itu rawan dengan gempa. Ya, rawan dengan gempa. Ya. Tahun-tahun yang dulu ya pernah kita rasakan adanya gempa ya, gempa bumi, yang mana itu merupakan dari pergeseran lempeng ya. Jadi kalau antum semua melihat titik-titik warna ungu ini merupakan lempeng ya, lempeng ya. Oh, titiknya lempeng ya, sampai ke sini. Kalau yang merah ini namanya Gunung Merapi ya. Ada yang aktif, ada yang tidak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa
Kemarin Gunung Sinabung meletus lagi, ya, menyebabkan erupsi yang cukup besar, ya. Kemudian lempeng ini seperti ini ya. Lempeng itu terletaknya di dasar laut, nah seperti ini. Jadi ketika lempeng itu salah satunya bergeser, ya, mengalami patahan di dasar laut, menyebabkan terjadinya gempa. Jika kekuatan itu besar, patahan itu dan gelombangnya besar, maka bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa belakangan tahun-tahun tadi, ya, Indonesia pernah terjadi dilanda bencana tsunami. Ya. Yang paling parah waktu itu terjadi di Aceh. Ya. Antum semua pernah lihat ada videonya? Ya, pernah dengar tentang tsunami di Aceh? Yang mengakibatkan sampai 100.000 jiwa meninggal, rumah habis semuanya. Gelombangnya bahkan sampai puluhan meter. Semua orang hanyut, ya. Rata semuanya dengan tanah. Nah, itulah tsunami, ya. Itu disebabkan karena terjadinya pergeseran lempeng, ya. Lempeng. Jadi Indonesia ini terletak, ya, di antara 3 lempeng ini. Nah, lempeng inilah yang kadang-kadang bisa mengakibatkan terjadinya gempa, tsunami, ya. Sampai sini. Ini Kalimantan. Kalimantan tidak pernah tidak pernah ya. Tidak ada lempeng di sini, ya. Karena itu sangat jarang Kalimantan terkena gempa, ya. Yang paling dekat adalah daerah sini, ya, daerah Makassar seperti ini. Ya. Ada yang ingin tanyakan tentang lempeng? Nah, sekarang kita masuk ke dangkalan. Indonesia terletak di antara 3 dangkalan. Nah, ini dangkalannya. Ya. Jadi dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Yang biru muda ini dulunya merupakan daratan, ya, merupakan daratan. Kemudian seiring berjalannya waktu, terjadinya patahan lempeng, gempa bumi, maka daratan yang berwarna biru muda ini terisi oleh laut. Makanya lautnya laut dangkal, ya. Lautnya laut dangkal. Kalau biru ini lautnya laut dalam, ya. Nah, dulunya bumi itu, ya, daratan itu berbentuk satu, ya. Satu. Namanya Pangea. Ya. Dulunya bumi itu satu, daratan itu satu, namanya Pangea. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat, gunung meletus dan sebagainya. Akhirnya terjadilah pecahan, ya. Banyak daratan yang terpisah. Salah satunya ini tadi, kawasan yang di sini, ya, kawasan yang di sini, ini dulunya merupakan gabungan dari benua Asia. Ini. Dangkalan Sunda ini dulunya merupakan gabungan dari benua Asia. Sedangkan di sini dangkalan Sahul ini dulunya merupakan gabungan dari benua Australia. Karena itu, ya, daerah sini jenis hewan, jenis tumbuhan, coraknya mirip dengan hewan di Asia. Harimau misalkan, harimau Sumatera, ya. Di Thailand juga ada. Kemudian Cina juga ada harimau, ya. Kalau di sini, ya, spesiesnya hampir sama dengan spesies hewan di Australia. Nanti kita akan belajar tentang flora dan fauna, ya. Salah satunya pembagian flora dan fauna disebabkan karena adanya, ya, perbedaan yang dangkalan ini, ya. Karena itu unik Indonesia itu daerah sini berbeda dengan daerah sini jenis hewannya. Sedangkan di tengah sini ini merupakan campuran, ya, campuran antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, ya.
Tadi ada yang bertanya, di mana bertanya? Chat tadi, chat. Iya, nanti anak kirim ke grup ya, lewat wali kelas ya. Izin minum Ustadz, silahkan ya. Sama Ustadznya santai saja ya, nggak usah tegang. Tapi jangan terlalu tegang ya, jangan juga terlalu santai. Belajarnya sambil berebah misalkan ya, jangan. Atau sambil apa gitu, jangan ya. Tetap pakai peci, tetap pakai baju yang sesuai aturan. Kemudian jika memang sambil mau minum silahkan ya, santai saja ya, santai saja, nggak usah terlalu tegang ya. Yang penting antum mendengarkan dan menyimak. Nah, kemudian pengaruh geografis dan astronomis terhadap penduduk Indonesia. Jadi setelah kita belajar menganalisis tentang 3 letak tersebut, kita ingin mengetahui pengaruhnya ya, pengaruhnya terhadap Indonesia itu apa sih? Nah, pertama ya, Indonesia beriklim tropis ya. Jadi tadi karena letaknya di tengah-tengah garis khatulistiwa ya. Sudah Ana jelaskan tadi bahwa Indonesia beriklim tropis ya. Tropis itu artinya musim hujan dan musim kemarau. Jadi jangan menghayal nanti ya kalau ada Ustaz, Ana pengen musim salju Ustaz, ya, nggak ada sih musim salju ya. Kecuali nanti kalau ada mungkin yang bikin salju buatan ya, nggak ada di sini ya daerah yang beriklim salju. Kemudian yang kedua, ini tadi memiliki 2 musim, hujan dan kemarau ya. Kalau zaman Ustadz kecil dulu, musim hujan itu biasanya bulan September, Oktober, November, Desember, yang ber itu hujan ya. Kalau sekarang karena sudah beda masanya, kita tidak bisa lagi memprediksi ya. Musim penghujan itu bisa bulan Februari, salah satunya karena disebabkan oleh pemanasan global ya. Yang ketiga, perbedaan suhu tidak terlalu ekstrim. Maksudnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tidak terlalu ekstrim. Ekstrim itu misalkan daerah Kalsel dengan daerah Kalteng ya, hampir sama ya. Panasnya sama, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Beda misalkan daerah di Amerika, misalkan Kanada itu musim dingin, sedangkan di bagian Amerikanya musim semi misalkan atau musim panas ya. Kemudian pergantian siang dan malam yaitu sama 12 jam. Ya, 12 jam. Ada daerah yang malamnya lebih lama dibandingkan siang, apalagi kemarin yang kita tahu bahwa waktu puasa di daerah negara ada yang sampai lebih dari 18 jam ya. Daerah Finlandia kalau nggak salah. Kemudian sangat strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Sampai sekarang ya, Indonesia itu letaknya sangat strategis. Ya, dilewati oleh jalur perdagangan dunia. Ya. Bayangkan kalau dari Australia mau mengirim batu bara, pasti lewat Indonesia. Lewatnya itu pasti bayar orang, ya. Kemudian dari misalkan dari Filipina mau mengirim barang batu bara ke daerah Papua Nugini, lewat Indonesia lagi, ya. Ada pajaknya lagi, ya. Nggak mungkin gratis, ya. Seperti itu. Sangat-sangat strategis, ya. Kemudian letak geografis berpengaruh pada budaya, interaksi sosial dan ekonomi, bisa dilihat dari keberagaman agama, asimilasi budaya, dan hubungan perdagangan yang saling tukar-menukar. Ya.
Asimilasi itu maksudnya campuran budaya, ya. Jadi letak geografis ini berpengaruh, ya, berpengaruh. Kita semua tahu bahwa Indonesia mempunyai suku, puluhan suku, budaya, suku, bahasa, apalagi senjata tradisional banyak ya. Mungkin antum semua dengan Ustadz beda suku, ya. Ada yang suku Bugis, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang suku Banjar, suku Dayak, semuanya beda-beda ya. Nah, disitulah letak geografis. Misalkan daerah Banjar, suku Banjar, kemudian daerah Kalteng, ada suku Dayak. Daerah Kalimantan Timur, beda lagi suku Dayaknya. Daerah Pulau Jawa, beda lagi sukunya. Bahasanya beda lagi. Sumatera, beda lagi. Seperti itu ya. Kemudian, di antara suku-suku tersebut, ada yang saling berinteraksi, ya misalkan antara suku Jawa dengan suku Banjar menikah, ya. Itulah yang dinamakan asimilasi budaya, perpaduan budaya. Ya. Kemudian hubungan perdagangan yang saling tukar menukar, misal antar sesama suku berinteraksi, ya, berinteraksi, saling tukar menukar barang. Kemudian salah satu pengaruhnya adalah masuknya budaya yang tidak sesuai adat ketimuran, yaitu budaya asing yang masuk lewat jalur perdagangan. Ya. Ini kalau tidak bisa dikontrol, ini merupakan pengaruh negatif ya. Seperti misalkan ya, game online. Nah, siapa nih yang masih main game online? Mobile Legends, PUBG, Point Blank, apa lagi? Nah, Crossfire, nah, Ragnarok. Ayo. Ustadz semua tahu kok game-gamenya. Nah, itu merupakan salah satu pengaruh dari budaya barat ya, budaya barat ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ya. Cuman dengan smartphone yang mungkin harganya 1 juta sudah bisa menginstal berbagai macam aplikasi yang kalau tidak dikontrol ya, aplikasinya bisa mengarahkan ke ke arah yang negatif, dari mulai game, dari mulai video, browsing situs-situs yang tidak baik ya. Jangan sampai ya. Ayo siapa yang masih main game? Ayo. Yang masih main game. Tuh, Gusti yang ke tangan tuh. Ahnaf juga angkat tangan tuh. Nah. Segera tinggalkan ya game yang tidak tidak bermanfaat karena susah ya. Susah sekali. Ana tahu kok susah meninggalkan game seperti itu, susah. Maka dari itu manfaatkan waktunya untuk murojaah. Nanti mungkin antum semua saat ini asik ya di rumah main game. Tapi ada mungkin dari antum semua santri yang ketika antum bermain game dia menghafal. Nah, ketika di sini ya perbedaan tersebut akan sangat kental ya, akan sangat terasa. Oh, si fulan hafalannya sudah 5 juz. Ana baru juz 30. Wah, dia sudah juz 25. Nah, nanti ketika di sini pengelompokan itu berbeda ya. Pengelompokan itu berbeda sesuai dengan hafalannya. Nah, antum akhirnya tertinggal. Yang baru juz 30. Juz 30 pula baru surah Al-Kautsar. Ayo. Jadi tinggalkan ya, mumpung masih di rumah ya, masih bisa ketemu sama orang tua ya. Manfaatkan waktu untuk menghafal. Apalagi orang tua itu melihat ya, melihat antum menghafal jadi santri sekarang pasti bangga ya. Ini orang tua ngelihat antum main game, wah sedih pastinya ya. Jangan ya. Yang terakhir, karena posisinya strategis, Indonesia sangat rentan akan masuknya barang terlarang seperti narkoba dan barang selundupan ya. Itu salah satu pengaruh negatif ya. Salah satu pengaruh negatif di antara letak geografis dan astronomis Indonesia tadi, karena sangat rentan ya, sangat rentan sekali. Apalagi sampai masuk barang selundupan. Barang selundupan itu barang yang ilegal ya, ilegal. Barang narkoba juga ya, barang-barang haram.
Oke, sudah ya. Nanti insya Allah materi ini akan anak kirimkan. Materi dari awal kita sudah 3 pertemuan ya. Nanti akan anak kirimkan ke lewat wali kelas. Ya. Nanti tolong dicatat kembali di catatan, dirapikan. Insya Allah nanti kalau kita bertemu dengan tatap muka langsung akan anak kumpul catatannya, anak nilai kerapian. Anak mau mengambil nilai kerapiannya dari catatan dan latihan antum semua. Jadi kemudian untuk tugas yang kemarin ya, menggambar peta, anak tunggu sampai hari Sabtu ini sebelum matahari terbenam ya. Jadi sebelum maghrib ya, sebelum maghrib hari Sabtu anak tunggu ya. Karena itu untuk nilai ulangan harian. Minggu ini untuk IPS tidak ada tugas ya. Anak cukupkan di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.